Kita tidak bisa membayangkan ketika suatu saat kita punya presiden yang mau untuk menyetop impor terigu ya, ada jutaan ribu petani ya yang terangkat kesejahteraannya karena Indonesia tidak lagi impor terigu tetapi beralih ya menggunakan tepung mokaf yang diolah oleh petani singkong yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, kedaulatan pangan paling dasar adalah ketika mulut kita berdaulat gitu ya. Ketika mulut kita bisa menahan hawa nafsu, tidak mengkonsumsi produk-produk impor tetapi mengkonsumsi produk-produk pangan lokal yang ditanam oleh petani yang ada di sekitar kita gitu ya. Banjarnegara menjadi salah satu kabupaten dengan potensi pertanian singkong terbesar di Jawa Tengah. 3 tahun terakhir, produksi singkong di Banjarnegara berturut-turut bahkan mencapai lebih dari 100.000 ton. Pada 2022 misalnya, 4.100 hektar lahan di 18 kecamatan bisa memproduksi 124.400 ton singkong. Namun sayang, potensi pertanian singkong ini masih belum digarap secara maksimal. Konotasi singkong sebagai bahan pangan bagi orang-orang miskin atau makanan kampung menjadi salah satu penyebab. Banyak masyarakat, khususnya anak muda yang tinggal di daerah perkotaan, enggan mengkonsumsi umbi-umbian bernama Latin Manihot utilissima ini. Singkong yang dahulu sempat berjaya menjadi makanan pokok, kini perlahan mulai ditinggalkan. Akibatnya, singkong seperti komoditas tidak berharga di pasaran. Permasalahan itu yang membuat seorang putra daerah bernama Riza Asyumarida Azra mencoba mencari cara mengubah perspektif masyarakat tentang singkong. Nah, jadi waktu itu kami tergerak hatinya dan pertama kali berkenalan dengan singkong gitu ya. Bahwa ternyata petani singkong itu 200 perak per kilo harganya, terus panennya setahun sekali gitu ya. Jadi ketika dipanen itu malah rugi gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga waktu itu saya melihat ada satu petani yang punya 1 atau 2 hektar singkong gitu ya, seperti itu, dan itu dibiarkan membusuki lahan karena kalau dipanen malah jadi rugi gitu ya, seperti itu. Riza melihat singkong belum bisa mendatangkan kesejahteraan bagi para petani. Menurutnya, hampir 98% petani singkong di Banjarnegara hidup di bawah garis kemiskinan. Bermodalkan riset dan berguru pada banyak pakar pertanian, alumni Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada ini kemudian mengajar petani mengolah singkong menjadi mokaf untuk menaikkan added value atau nilai jualnya. Mokaf, modified cassava flour atau tepung singkong yang termodifikasi terbuat dari singkong yang sudah difermentasi. Meski sama-sama berbahan dasar singkong, mokaf berbeda dengan tepung tapioka. Mokaf dipercaya lebih sehat karena bebas gluten dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, tapioka itu singkong diperes saripatinya. Nah, saripatinya itu namanya tepung tapioka gitu. Lah, kalau mokaf ini singkong dipotong-potong, kemudian difermentasi selama 3 hari 3 malam dengan enzim organik yang fungsinya adalah untuk bagaimana membuang racun-racun yang ada dan juga memecah protein sehingga karakteristiknya setidaknya mendekati tepung terigu gitu ya. Tak berhenti dengan mengajarkan petani mengolah singkong menjadi mokaf, pada 2014 Riza kemudian mendirikan Rumah Mokaf Indonesia. Rumah Mokaf Indonesia ini dibentuk sebagai sebuah ekosistem usaha yang mengolah singkong dari hulu ke hilir, dari lahan sampai siap dikonsumsi di meja pelanggan.
Di Rumah Mokaf Indonesia, ada 3 klaster utama yang diberdayakan oleh Riza. Pertama adalah petani singkong yang menggarap lahan. Kedua, pemberdayaan ibu-ibu sebagai perajin mokaf yang mengolah singkong menjadi tepung. Dan terakhir, anak-anak muda yang direkrut untuk proses pemasaran, branding, dan inovasi produk. Nah, ketiga klaster ini selalu duduk bareng untuk kolaborasi ya, menentukan harga pokok produksi, margin secara bersama-sama. Lah, konsep sociopreneur-nya itu di situ gitu. Bagaimana ada keadilan di situ, ada keterbukaan di situ, ada fair trade di situ ya. Terus kemudian ada istilah kami gunakan yaitu demokratisasi ekonomi gitu. Tidak ada yang sangat diuntungkan dan tidak ada yang sangat dirugikan. Budi Sucipto, kakek 64 tahun ini, menjadi satu dari 650 petani singkong yang bermitra dengan Rumah Mokaf Indonesia. Hampir sepanjang usianya, Budi mengolah lahan seluas 1 hektar miliknya di Kecamatan Madukuro dengan menanam singkong. Budi bercerita, di awal tahun 2000-an ia sempat beralih menanam salak karena singkong tidak laku di pasaran. Namun, kini berbalik setelah bermitra dengan Rumah Mokaf. Harga singkong justru lebih tinggi dibandingkan salak. Masalah penghasilan banyakkan singkong. Soalnya singkong kan nggak perlu perawatan khusus kayak salak. Kalau salak kan ada perawatan khusus. Ya masalah pupuk sulit pupuk. Kalau singkong kan nggak memerlukan pupuk banyak kayak salak. Kalau salak harus banyak. Kalau pupuknya sekarang pakai pupuk kandang. Pupuk organik. Organik. Jadi lebih murah. Lebih murah. Menurut Budi, kini harga salak berkisar Rp1.000 per kilogram di pasaran. Sementara Rumah Mokaf biasa membayar singkong milik Budi Rp1.200 sampai Rp1.500 per kilogram. Rudi bisa mengantongi penghasilan hingga Rp1.500.000 per bulan dari bertani singkong. Pendapatan yang dinilai sebanding dengan modal dan usaha perawatan singkong yang ia lakukan. Ya, yang diharapkan mudah-mudahan singkong semakin naik harganya lah biar petani singkong semangat. Nah, kalau nggak naik nggak semangat. Nggak semangat lagi. Mudah-mudahan bisa naik harganya. Mokaf produksi petani Banjarnegara yang bermitra dengan Rumah Mokaf Indonesia kini bisa merambah pasar global. Sejak 2020, Riza telah mengekspor produk ke beberapa negara seperti Singapura, Oman, Belgia, Belanda, Turki, dan Inggris. Produk kami bisa diterima di negara-negara Eropa. Berarti bukan produk ecek-ecek gitu ya, seperti itu. Tapi sebenarnya ini pesan terhadap masyarakat Indonesia bahwa ternyata produk lokal singkong yang dianggap makanan pinggiran, makanannya orang kan image-nya singkong makanannya orang-orang miskin gitu ya. Ternyata ketika diolah serius oleh anak-anak muda itu bisa sampai ke ekspor gitu. Nah, kita tidak bisa membayangkan ketika suatu saat kita punya presiden yang mau untuk menyetop impor terigu ya, ada jutaan ribu petani ya yang terangkat kesejahteraannya karena Indonesia tidak lagi impor terigu tetapi beralih ya menggunakan tepung mokaf yang diolah oleh petani singkong yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, Indonesia layaknya negara tropis yang kecanduan gandum. Hampir semua makanan favorit masyarakat seperti mie, roti, atau kue berbahan dasar tepung terigu yang terbuat dari gandum. Sayangnya, sejengkal pun tak ada tanah di negara ini yang bisa ditanami gandum. Walhasil, Indonesia harus mengimpor gandum dari luar negeri. Pada 2020, Indonesia menjadi negara importir gandum terbesar di dunia. Jumlahnya hingga 10,3 juta ton. Di tahun 2021,
impor gandum Indonesia bahkan mencapai titik puncak hingga tembus 11,48 juta ton. Australia, Ukraina, Kanada, dan Argentina menjadi 4 negara importir gandum terbesar untuk Indonesia. Krisis global seperti perang Ukraina-Rusia berdampak pada kelangkaan dan naiknya harga gandum dunia. Jika ingin berdaulat pangan, Indonesia harus mencari substitusi tepung terigu dan mengurangi ketergantungan impor gandum. Mocaf atau Modified Cassava Flour bisa menjadi alternatif pengganti terigu yang mulai dikembangkan. Kita tidak bisa membayangkan ketika suatu saat kita punya presiden yang mau untuk menyetop impor terigu ya, ada jutaan ribu petani ya yang terangkat kesejahteraannya karena Indonesia tidak lagi impor terigu tetapi beralih ya menggunakan tepung mocaf yang diolah oleh petani singkong yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Berbanding terbalik dengan gandum, segala jenis singkong bisa tumbuh di Nusantara. Indonesia menjadi produsen singkong terbesar kedua setelah Brazil. Singkong bisa tumbuh di lahan yang kering, gembur, bahkan remah berpasir. Oke, Mas Riza, ini kan kita lagi ada di salah satu perkebunan singkong yang ada di Banjarnegara. Kalau secara profil nih, geografis atau mungkin ya secara kabupaten ini memang Banjarnegara cocok ya untuk menanam singkong. Ya, karena yang pertama kalau singkong itu kan cenderung di semua jenis lahan itu bisa gitu ya, meskipun lahan yang kritis pun tetap bisa tumbuh gitu ya seperti itu, meskipun harus kalau perbedaannya kalau dipupuk atau tidak kan maksimal atau tidaknya gitu ya seperti itu. Nah, memang di Banjarnegara ini kalau dilihat dari data dari BPS atau dari Kementerian Pertanian itu memang merupakan 3 kabupaten besar ya yang penghasil singkong di Jawa Tengah Nah, dan mungkin karena kontur di Banjarnegara ini yang mungkin Banjarnegara bagian atas memang kebanyakan sayur ya. Tetapi kalau yang tengah dan Banjarnegara bagian selatan gitu ya seperti itu memang kebanyakan menanam singkong gitu ya seperti itu. Di Indonesia sendiri, ada lebih dari 10 varietas singkong yang biasa dikonsumsi. Bahkan jumlahnya bisa terus bertambah karena singkong mudah dikawin silang menggunakan teknik kultur jaringan untuk menciptakan varietas baru. Dengan sentuhan teknologi, semua jenis singkong itu bisa diolah menjadi mocaf hingga memiliki karakteristik serupa terigu. Pada prinsipnya semua jenis singkong itu bisa diolah jadi tepung mocaf ya seperti itu. Cuma pertimbangan kami hanya satu, itu kadar air yang ada di dalam singkong itu gitu. Nah, jadi kami sudah mencoba berbagai macam jenis singkong bisa diolah jadi mocaf, tapi terkadang ada singkong yang kadar airnya sangat tinggi sehingga yang terkadang kami mengolahnya normalnya 3 kilo singkong jadi 1 kilo tepung mocaf gitu ya. Kalau misalnya kadar airnya terlalu tinggi jadi bisa 7 kilo singkong 1 kilo mocaf gitu. Tetap bisa jadi mocaf tapi nggak efisien dan untuk berbisnis gitu ya seperti itu. Berdasarkan penelitian, mocaf memiliki nilai gizi hampir sama dengan tepung terigu. Hanya saja, kandungan proteinnya lebih rendah. Hal baiknya, mocaf lebih bisa dikonsumsi masyarakat yang memiliki gangguan pencernaan dan diabetes. Kandungan protein yang rendah menyebabkan kandungan gluten pada mocaf juga jauh lebih rendah dibandingkan terigu. Kandungan protein di tepung mocaf itu memang lebih rendah daripada tepung terigu. Berdasarkan penelitian analisis kami di laboratorium, kandungan tepung mocaf itu berkisar proteinnya di sekitar 1 sampai maksimal 2%. Tapi kalau tepung terigu itu bisa 8 sampai 12%. Di tepung mocaf ini dia punya keunggulan ya jika dibandingkan dengan tepung terigu, yaitu adalah yang disebut dengan gluten free.
yang ini memang baik untuk para penderita yang mengalami gangguan di dalam pencernaan. Produksi mokaf diawali dengan mengupas dan membersihkan singkong. Selanjutnya, singkong diparut menjadi lembaran-lembaran kecil atau yang biasa disebut chips mokaf. Chips ini harus dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Kadar air itu kan harapannya untuk memperpanjang lama penyimpanan. Jadi maksimal kadar air di produk mokaf itu ya kalau tidak salah sekitar 12% maksimal, supaya nanti dia bisa bertahan lebih lama ya, sampai 2 tahun penyimpanan. Selanjutnya, chips mokaf yang telah kering difermentasi dengan starter berupa enzim organik selama 3 hari 3 malam. Enzim ini akan memecah protein dan menghilangkan racun serta zat yang tidak berguna pada singkong. Hal itu menyebabkan kandungan gluten pada mokaf sangat rendah. Setelah difermentasi, chips mokaf masuk proses penepungan. Sebelum dikemas pada wadah bermacam ukuran, mokaf harus diayak sampai benar-benar halus. Mokaf yang baik adalah mokaf yang berwarna putih bersih dan memiliki ukuran yang sangat halus, sehingga menyerupai tepung terigu. Yang pertama dari tingkat kehalusan itu harus lolos minimal ya 80 mes atau lolos mes 80. Syukur-syukur akan, kalau yang lebih bagus lagi untuk yang kualitas pertama ya lolos 100 mes. Itu pertama yang paling mudah. Jadi semakin kecil itu akan meningkatkan kualitas mokaf untuk produk yang lebih, untuk pemanfaatan yang lebih luas. Itu yang pertama. Selain mudah, memproduksi mokaf dari singkong juga bisa membantu menjaga lingkungan. Limbah hasil produksi mokaf bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk menciptakan ekonomi sirkular dan menekan biaya produksi, kotoran ternak tadi diubah menjadi pupuk kompos untuk kembali menggemburkan lahan singkong pasca panen. Dari hasil pertanian singkong itu, daunnya, batangnya, terus kulit singkongnya itu setelah kita jadikan pakan ternak, kita bisa lihat pakan ternak yang kita beri pakan salah satunya dari limbah pertanian singkong ini ternyata cukup bagus, memiliki kandungan protein yang bagus. Nah, kemudian kita akan mengolah pupuknya, kotoran kambingnya, kotoran hewannya ini kita fermentasi juga. Setelah melalui proses penyelipan, yang di kemudian hari akan kita bawa ke ladang, ke kebun untuk pemberian pupuk dasar. Buat Kakak Sharon, kalau belum follow cookies dari rumah mokaf, dan ini adalah cookies gluten free. Dadah! Ketika ada rumah mokaf memang sangat membantu. Jadi ketika saya sendiri atau kita anak-anak muda Banjar mungkin berharap akan banyak rumah mokaf yang lain di Banjar gitu, yang bisa menyerap banyak tenaga kerja muda. Edukasi menjadi pilar utama untuk memperkenalkan mokaf kepada masyarakat yang lebih luas. Riza dan timnya di Rumah Mokaf Indonesia dengan senang hati berkeliling ke pelosok negeri untuk memberikan pelatihan, seminar, atau workshop cara mengolah singkong menjadi mokaf. Rumah mokaf di Jalan Maijen Panjaitan Banjarnegara juga terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Saat kami meliput, sekelompok warga dari Pemalang, Jawa Tengah sedang asik mendengarkan penjelasan dan bertanya tentang produk olahan serta manfaat mokaf. Mereka adalah siswa-siswi kejar paket dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dibina Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang. Rumah Mokaf Indonesia ini sangat inspiratif sekali, utamanya ketika kami sebenarnya belum memiliki gambaran ya. Yang pertama itu mengenai betapa berharganya ya, memiliki value yang tinggi
dari dari singkong yang harganya murah, dan kami kan taunya singkong itu hanya digoreng, direbus atau dikukus ya. Tapi setelah kami belajar di sini ternyata singkong itu bisa diolah menjadi barang yang sangat berharga dan bermanfaat. Produk olahan memang menjadi cara bagi Riza untuk memperkenalkan mokaf ke khalayak ramai. Dengan mencicipi langsung beragam produk itu, harapannya masyarakat bisa tahu bahwa mokaf juga bisa dikreasikan menjadi banyak makanan sama halnya tepung terigu. Saat ini sudah ada 50 jenis produk yang dijual rumah mokaf. Namun yang paling banyak diminati masyarakat adalah olahan cookies, gula cair, dan tepung premix untuk gorengan dan bahan membuat kue. Jadi energi terbesar kita saat ini adalah edukasi masyarakat. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar mau beralih dari tepung terigu ke tepung mokaf gitu ya, seperti itu. Karena edukasi dengan omongan itu lebih efektif dengan rasa gitu ya, seperti itu. Orang ketika kita melakukan berbagai macam rasa dan ready to eat, siap makan, kita tidak usah terlalu banyak ngomong, orang mencoba makan enak, habis itu langsung bisa beralih gitu kan. Dengan hilirisasi produk pertanian berupa singkong, Riza juga turut membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda di Banjarnegara. Saat ini ada lebih dari 40 orang pekerja yang menjalankan semua lini produksi di Rumah Mokaf Indonesia. Dari mulai membuat olahan mokaf hingga proses pemasaran. Semuanya dikerjakan oleh anak-anak muda yang usianya di bawah 28 tahun. Yang pertama, harapan kami bisa membuka lapangan pekerjaan khususnya anak-anak muda di Banjarnegara. Terus yang kedua, mengaktifasi dan menampung kreativitas anak-anak muda ini menjadi suatu Rumah Mokaf, suatu wadah anak-anak muda agar mereka kreativitasnya agar tergali dan akhirnya terpantik ya untuk memiliki ide-ide gagasan membangun desanya masing-masing. Bayu dan Tria adalah dua di antaranya. Bayu yang saat ini baru berusia 21 tahun sangat terbantu ketika bisa mendapatkan pekerjaan sebagai staf packaging atau pengemasan di Rumah Mokaf. Ia tak perlu jauh-jauh merantau ke luar kota untuk mencari rupiah. Pasalnya, Bayu yang hanya berbekal ijazah SMK sempat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kini, sembari menata kembali masa depan, Bayu bisa banyak belajar mengelola sebuah perusahaan rintisan dari Riza dan teman-teman lainnya di Rumah Mokaf. Saya waktu pertama kali selesai sekolah, ada sempat menganggur juga beberapa bulan karena memang cukup sulit buat dapat pekerjaan di Banjar. Kita lihat dari sisi Rumah Mokaf gitu ya. Ketika ada Rumah Mokaf, memang sangat membantu. Jadi ketika saya sendiri atau kita anak-anak muda Banjar mungkin berharap akan banyak rumah mokaf yang lain di Banjar gitu yang bisa menyerap banyak tenaga kerja muda. Sementara Tria menjadi salah satu karyawan yang pertama kali bergabung di Rumah Mokaf Indonesia. Sempat berganti-ganti penugasan, kini Tria diberi amanah sebagai manajer pemasaran. Meski usianya baru 26 tahun, kesungguhan dan kerja kerasnya selama ini merasa dihargai di Rumah Mokaf Indonesia. Bagi Tria, bekerja bersama anak-anak muda lainnya di Rumah Mokaf merupakan kemewahan karena mereka bisa saling memahami dan berproses bersama-sama. Memang adanya Rumah Mokaf ini kan jadi menampung pemuda-pemuda yang ada di Banjarnegara kan. Jadi pertama kan bisa membuka lapangan pekerjaan, kedua bisa anak mudanya itu bisa berinovasi lebih kan, karena apalagi kita kan perusahaan startup. Jadi kalau misalkan kita mau berinovasi atau ada improvisasi kan kayak yang nggak dibatasi gitu. Sosok Riza sedikit banyak menjadi mentor dan guru bagi Bayu dan Tria. Setiap sikap, langkah pengambilan keputusan, serta pengembangan usaha yang dilakukan Riza menjadi inspirasi bagi para karyawannya. Mas Riza tipikal orang yang nggak pernah puas. Jadi dia selalu mau belajar terus kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun dia nggak pernah berhenti. Ketika dia udah punya Rumah Mokaf, dia nggak mau berhenti buat belajar gitu. Dia terus ngembangin apa yang dia punya, dia terus ngembangin apa yang dia bisa kayak gitu. Ketika dia udah meyakini sesuatu, itu pokoknya
pasti gimana dia pasti akan mencoba gimana pun caranya harus bisa mencapai tujuan itu kayak gitu sih. Kayak lebih kayak gigi gitu ya, pekerja keras. Ketulusan dan kegigihan Riza memperdayakan petani singkong membuka lapangan kerja dan mengantarkan pangan lokal ke pasar global mendapat banyak apresiasi. Di antaranya Anugerah Revolusi Mental 2022 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. UKM Pangan Award 2021 dari Kementerian Perdagangan dan Indonesia Food Innovation 2020 dari Kementerian Perindustrian. Sosok Mas Riza ini patut menjadi contoh dan motivasi pemuda-pemuda yang lain karena bisa menggerakkan pemuda yang pada umumnya pemuda-pemuda ini biasanya tidak mau untuk bekerja di Kabupaten Banjarnegara sendiri. Biasanya dia lari ke kota, ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Tapi dengan langkah-langkah yang dia lakukan oleh Mas Riza ini, ternyata Mas Riza bisa membawa dan mengarahkan para pemuda ini untuk bekerja bersama-sama di Rumah Mokaf. Riza Azumarida Azrah membangun Rumah Mokaf Indonesia layaknya istana bagi para petani singkong di Banjarnegara. Petani yang mendambakan kehidupan lebih layak dan sejahtera. Rumah Mokaf Indonesia juga layaknya laboratorium inovasi, ruang bagi anak-anak muda diberi tanggung jawab serta kebebasan berkreasi. Semua berawal dari menepis rasa gengsi, berani berbuat dan memperdayakan masyarakat, mengangkat martabat petani singkong di Indonesia. Rumah Mokaf adalah bagaimana menjadi pemantik ya, pemantik agar memperlihatkan nggak hanya di Banjarnegara ya gitu ya, tapi bahwa oh ternyata singkong yang tadinya makanan desa gitu ya, makanannya orang pinggiran, ternyata ketika diolah serius oleh anak-anak muda bisa menjadi makanan premium yang memiliki added value bagus dan bahkan bisa diekspor. Daulatan pangan paling dasar adalah ketika mulut kita berdaulat gitu ya. Ketika mulut kita bisa menahan hawa nafsu, tidak mengkonsumsi produk-produk impor tetapi mengkonsumsi produk-produk pangan lokal yang ditanam oleh petani yang ada di sekitar kita.